Hai semua, nggak kerasa ya baru kemarin kayaknya kita tahun baruan, terus tahu-tahu sekarang kita udah ada di akhir bulan April gitu. Apalagi sekarang lagi di minggu-minggu atau di hari-hari kita menuju ke libur panjang, efek dari Lebaran. Kayak udah setahun 2 tahun ini juga kita nggak ngerasain bisa punya libur yang panjang gitu di tengah-tengah tahun. Dan bersamaan sama itu juga kita jadi apa ya, karena kondisi pandemi juga kayaknya udah lebih baik gitu. Kita jadi bisa ketemu sama teman-teman, kita bisa kumpul-kumpul sama kerabat, sama keluarga yang mungkin dari setahun 2 tahun kemarin kita nggak bisa banyak berinteraksi sama mereka gitu. Dan yang namanya musim-musim lebaran gini, yang sering banget dilakuin dari kemarin tuh adalah bukber, ya nggak sih? Bisa jadi ajang reuni kecil-kecilan juga buat akhirnya ketemu dan ngumpul sama teman-teman. Bahkan kadang ini juga yang diajak bukber tuh bukan cuma teman-teman yang sehari-hari kita ketemu, tapi bisa juga teman-teman yang kayak kita udah lama banget nggak ketemu, terus tiba-tiba kita ketemu dan akhirnya update-update kehidupan gitu. Nah tapi yang kemudian jadi agak apa ya, agak sedikit memprihatinkan kali ya, ajang buka puasa yang tadinya emang cuma buat makan bareng sama teman-teman, buat ngobrol-ngobrol, update-update ada apa sih di hidup kita gitu, akhirnya sama beberapa orang malah jadi ajang buat saling pamer sama apa yang mereka punya sekarang gitu. Jadi ajang buat pamer pencapaian mereka udah sejauh apa dan segala macamnya. Yang disayangkan adalah ketika akhirnya ada teman-teman yang pulang dari bukber bukannya seneng karena habis ketemu sama teman-temannya, terus malah jadi ngerasa insecure gitu sama hidupnya. Jadi apa ya, jadi kayak ngebanding-bandingin gitu. Kok dia keren ya udah apa ya, misalnya cerita, aduh gue abis ini nih, abis DP rumah gitu. Apalagi di usia-usia mungkin yang sepantaran sama gue gitu, teman-teman gue udah mulai yang kayak, iya nih gue lagi DP rumah nih, iya nih gue baru punya usaha baru nih, iya nih perusahaan gue oke nih, atau juga mungkin ada yang baru cerita, gue baru aja pindah ke perusahaan yang lebih baik nih, yang keren banget lah, yang kayak gitu-gitu, yang akhirnya ngebuat ya mungkin gue juga sih, gue juga ngerasain kadang ketika abis ketemu sama teman-teman terus jadi kayak, hmm, ada apa nih ya? Kenapa ya? Kok yang lain kayak keren-keren sedangkan gue ngerasa kok gue di sini aja gitu. Ya, padahal sebenarnya kalau kalian dengar di beberapa podcast sebelumnya juga gue udah sering bilang juga sih kayak kita harus sadar gitu kalau kita hidup kita punya pace-nya sendiri, kita punya waktu kita sendiri untuk segala sesuatunya gitu. Tapi nggak bisa dipungkirin juga ketika akhirnya gue terpapar atau abis ketemu sama teman-teman, abis ngobrol-ngobrol gitu ya, gue pulang pun jadinya apa ya, berpikir lah gitu kayak apa ya, ada yang salah nggak ya sama gue? Kenapa ya kok yang lainnya kayaknya terlihat fine-fine aja, kok gue jadi ragu gitu ya sama diri gue sendiri gitu. Yang akhirnya ngebuat gue jadi berpikir gitu, sebenarnya salahnya di mana ya gitu. Dan akhirnya eh, gue menemukan kalau salahnya adalah ketika yaitu gue mulai membandingkan diri gue dengan orang lain dan menjadikan pencapaian orang itu jadi standar untuk diri gue sendiri gitu. Padahal sebenarnya kan standar orang juga beda-beda ya. Definisi sukses orang beda-beda gitu. Ketika gue ngejadiin pencapaian orang lain itu standarnya gue, akhirnya yang sebenarnya tadinya gue udah ngerasa fine-fine aja, baik-baik aja sama hidup gue, tiba-tiba gue bisa berubah jadi ngerasa nggak cukup nih hidup gue, kayaknya ada yang kurang nih dari hidup gue gitu. Kalau gue boleh kutip, Theodore Roosevelt tuh pernah bilang, comparison is the thief of joy. Yang kalau kita bahasain ke zaman sekarang lah bisa dibilang kalau ngebandingin diri kita sama orang lain tuh sebenarnya itu yang mematahkan sukacita kita sendiri gitu. Yang tadi kita udah ngerasa seneng-seneng aja sama hidup kita, tapi ketika kita mulai lihat ke sekeliling dan ngebandingin hidup kita dengan hidup orang lain yang kita juga sebenarnya nggak tahu perjuangan dan struggle-nya seperti apa, akhirnya kita malah jadi ngerasa kurang sama hidup kita gitu. Sorry guys, tadi kameranya mati. Lanjut, kalau misalnya ngomongin pekerjaan aja deh. Kadang kan suka nggak sadar gitu ya lagi ngebandingin diri sendiri sama orang lain soal pekerjaan gitu, kayak ngerasa kok kayak pekerjaan gue kayak gini, pekerjaan orang lain kayak gitu gitu. Nah sebenarnya sebelum
di momen gue berhenti dari pekerjaan gue yang terakhir itu, sebelum akhirnya gue punya pekerjaan yang sekarang, gue sebenarnya sempat berdoa juga gitu. Gue sebenarnya udah ada satu kriteria penting yang kayak gue sampein ke Tuhan gitu. Kayak gue bilang, apapun kerjaannya nanti yang emang harus gue ambil step berikutnya, yang penting poin ini jangan sampai hilang gitu. Gue bilang itu sama Tuhan gitu. Dan ketika gue compare-comparein diri gue sama orang lain, sebenarnya gue akan kehilangan poin itu gitu. Jadi seolah-olah gue jadi lupa gitu sama apa yang dari dulu sebenarnya jadi poin penting yang udah gue doakan itu loh. Nah, itu yang ngebuat gue akhirnya jadi resah lagi, jadi gelisah lagi gitu. Sampai akhirnya apa ya, gue harus inget lagi gitu sama doa gue tadi supaya gue bisa baru bener-bener ngerasa, ah enggak kok, gue udah fine-fine aja, guenya aja yang salah ngebanding-bandingin eh, pencapaian gue, titik di mana gue sekarang ada sama orang lain gitu. Seorang temen gue juga pernah cerita kalau misalnya akhirnya yang apa ya, yang ngebuat dia juga ngerasain gitu hal-hal kayak gini, yang akhirnya ngebuat dia ngerasa bisa fine-fine aja sama goal-goalnya dia sendiri adalah ketika dia dengar firman Tuhan, dia dengar renungan atau podcast yang yang intinya ngingetin dia kalau at the end of the day Tuhan tuh nggak nanya gitu, apa yang udah lo lakuin sama apa yang gue kasih ke teman-teman lo gitu. Tapi Tuhan akan tanya ke kita apa yang udah kita lakuin sama apa yang Tuhan udah kasih buat kita gitu. Ayo, bisa jawab nggak? Gitu kan. Nah, ketika gue mengembalikan fokus gue yang tadinya ngebandingin hidup gue dengan orang lain, jadi balik lagi ke apa ya yang sebenarnya Tuhan mau gue bisa lakuin lewat hidup gue jadi bisa inget lagi gitu kalau gue punya pace gue sendiri dan Tuhan nggak masalah sama pace gue itu gitu. Nggak, ya setahu gue di firman Tuhan di Alkitab atau dimanapun juga nggak pernah tuh ada yang bilang kayak di usia 25, yang konteksnya firman Tuhan ya, nggak pernah ada yang bilang di usia 25 atau usia 30 lo udah harus punya ini, lo harus punya apa aja hal-hal dunia ini yang lo harus udah punya gitu. Kalau misalnya lo nggak punya di usia itu berarti lo udah gagal gitu. Nah, setahu gue itu pun sebenarnya nggak ada gitu. Kita sendiri yang suka menciptakan standar-standar itu sendiri gitu berdasarkan apa yang jadi pencapaian orang lain. Kemarin juga gue ada sempat dengar khotbah, di tengah-tengah khotbahnya dia bilang kalau misalnya rasa bahagia itu sebenarnya datang dari keputusan kita untuk mengucap syukur gitu. Jadi fokusnya bukan sama hal-hal yang belum terjadi dalam hidup kita, tapi fokusnya adalah sama apa yang Tuhan udah kasih dalam kehidupan kita. Dan kalau kita udah punya pemahaman yang kayak gitu, hidup kita bisa jadi lebih ringan gitu. Kita bisa ngerasa lebih full, lebih cukup gitu sama hidup kita. Dan apalagi kalau misalnya kita denger nih teman kita lagi cerita, terus kita bisa ikut seneng dengerin apa yang jadi pencapaiannya mereka. Rasa apa ya, rasa seneng itu bisa benar-benar dengan tulus keluar juga dari diri kita dan bisa bikin kita benar-benar ikutan seneng juga untuk mereka gitu. Dan kalau misalnya ternyata saat ini kita belum bisa sampai di poin itu, belum bisa sampai di titik itu, ya nggak apa-apa. Perlahan-lahan aja kita bisa mulai perlahan nemuin temponya kita sendiri, menemukan jalur kita sendiri. Harapannya nanti along the way kita juga bisa nemuin nih rasa cukup, rasa bahagia, rasa damai kita sendiri gitu. Kalau misalnya gue tarik balik tadi contohnya gara-gara pulang bukber, ya mungkin kalau emang belum bisa kita nih merespon dengan tepat cerita-cerita dari teman-teman di meja bukber itu, ya mungkin boleh dikurangin dulu frekuensi bukbernya, tenangin dulu diri kita biar ketika kita dengar pencapaian orang lain kita jadi nggak malah ngiri gitu. Atau kalau misalnya gara-gara kita ngeliatin konten-konten orang lain di sosial media gitu, terus kita ngerasa kayak, ih kok dia kayak enak banget, nah lagi-lagi kita ngiri, ya mungkin boleh juga dikurang-kurangin dulu frekuensi ke sosial medianya itu. Supaya apa? Supaya kita ngejaga diri kita sendiri, biar yang muncul dalam diri kita tuh bukan justru rasa iri, rasa tertantang bukan untuk jadi lebih baik, tapi sebatas cuma gak mau kalah aja sama orang lain gitu. Ya segala sesuatu bisa dimulailah dari langkah-langkah yang sederhana gitu. Kalau kalian emang mau menemukan kedamaian itu, rasa cukup itu, ya yang bisa kalian lakukan, yang bisa kita lakukan sama-sama adalah
lihat balik lagi udah sejauh apa kita ngelangkah dari titik awal kita, udah sebanyak apa, sebesar apa, atau ya kita bisa mensyukuri banyak hal lah dalam kehidupan kita. Udah sih gitu aja dari gue. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Dah.